Ya, assalamualaikum pemirsa. Di video kali ini saya akan membahas ampli TOA ya. Di sini ampli ini mati total dan ini juga sudah saya bongkar ya. Terus untuk tipenya di sini PA amplifier ZA strip 2128M ya. Dan di sini mati total seperti ini sekring ini putus ya pemirsa ya. Jadi sekring ini putus. Jadi ini kalau misalkan saya tes ya, ini saya tes pakai multi, harusnya ini kan kalau misalkan sekring ini masih normal, harusnya gandeng ya. Nah, seperti ini kayak di multi ini. Kalau misalkan sekringnya itu belum putus ya, ini sekarang saya coba ya. Nah, ini tidak ngerespon ya di multi, jadi memang ini sudah putus. Nah, ini sekring putus seperti ini disebabkan dioda ya. Jadi dioda di sini ini ada 3 dioda. Di sini ada salah satu dioda yang konslet yang mengakibatkan si sekringnya itu putus pemirsa. Jadi entah apa ya yang membuat dioda itu konslet gitu ya. Masalahnya ampli TOA itu sering terjadi untuk diodanya itu sering rusak gitu atau sering konslet. Nah, di sini saya akan mencoba dulu ya untuk tes di powernya, apakah yang membuat dioda konslet itu apakah memang powernya ini ya, blok power ini yang membuat konslet si dioda seperti itu. Nah, ini mau saya tes dulu. Ya, jadi ini main plus ya pemirsa ya. Ini mainnya, ini plusnya gitu ya. Ini masuk ke elko, power supply-nya ada di sini ya untuk elko-nya. Terus yang satunya ini pun ini juga masuk ke elko yang satunya gitu. Nah, di sini pun untuk main plus yang ke power itu juga sama ya ini ya. Ada 2 main plus itu. Jadi memang ini untuk main plusnya itu ada 2 jalur ya. Jadi setiap power itu main plus plusnya misah gitu. Ini mau saya tes dulu untuk transistor finalnya apakah memang ada yang konslet itu ya. Jadi ini salah satu soket ini ya pemirsa ya. Ini langsung saya masukin ke transistor final ya. Ternyata yang sebelahnya ini saya ambil soket yang satunya ya, yang ini ya. Nah, ini plusnya yang oranye. Nah, ini kan ini berarti plusnya ini masuk ke power yang sebelah sini. Kalau yang bawah yang ini ya, nah ini masuknya ke sini ya, tidak kelihatan ya di multi ya. Ya ini ya, masuknya ke sini ya kan. Kalau yang ini tadi, ini yang bawahnya ditungguin itu kan, nah putus kan, berarti memang ini soket yang ini untuk ngumpani power yang sebelah sini, terus yang soket yang satunya ini untuk power yang sebelahnya ya, seperti itu ya. Nah, cara untuk memastikan bahwa transistor ini rusak dan tidaknya ini tinggal ngikuti ke emitornya saja. Emitornya itu atau ke main ya, ini langsung saya konekin ke main begini.
ditungguin. Berarti ini tidak konslet untuk powernya, untuk transistor finalnya ini ya. Ini tidak ada yang konslet kalau perhitungan saya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini itu kan ada transistor finalnya 1 2 3 4 ini ya. Jadi ini untuk kolektornya, untuk kolektor atau kaki yang tengah ini jadi satu. Terus yang sebelahnya ya untuk emitor itu juga jadi satu. Seperti itu, dan sebelah pun juga sama ya. Jadi saya tidak perlu bongkar powernya gitu ya. Jadi cara saya untuk ngecek power itu rusak dan tidaknya atau konslet dan tidaknya ya, salah satu contoh yang lebih mudah ya seperti ini, lebih cepat itu ya. Berarti ini untuk transistor finalnya tidak rusak pemirsa. Nah, ini tidak rusak. Berarti power ini untuk power dua-duanya ini ya, power dua-duanya ini kalau kata saya gitu ya, ini power dua-duanya ini aman. Nah, yang menyebabkan sekring putus itu dikarenakan memang di dioda ya, di blok dioda ini. Jadi di sini ada dioda 3 ini, di antara salah satu ini pasti ada yang konslet ya. Ini mau saya bongkar dulu. Jadi memang sering terjadi ya pemirsa ya, untuk amplitoa itu kerusakannya ada pada dioda ya. Dan ini bekasnya memang sudah pernah diganti diodanya. Berarti dulu memang pernah konslet untuk diodanya. Makanya banyak ya yang sering menanyakan kenapa kok diodanya sering konslet atau rusak gitu ya. Di sini kan 35 ampere ya, kalau datanya KBPC ini kan 3510. Di sini pun juga sama ya. Ini sama ya, KBPC 3510. Dan ini pun juga sama ya, KBPC 3510. Ya, di sini ini mau saya tes dulu ini dioda mana yang konslet ya pemirsa ya. Ini kan ada dioda ada 3 dioda ya. Ini mau saya tes dulu. Jadi sangat mudah untuk mendeteksi atau mencari kerusakan dioda. Ini saya memakai kode dioda ya di sini ya. Nanti kalau misalkan gandeng seperti ini berarti dioda itu konslet ya. Sekarang saya coba yang sebelah sini dulu. Ya, ini ya. Ya, yang ini ya pemirsa ya. Ini harusnya tidak menunjukkan kosong-kosong ya. Jadi kalau menunjukkan kosong-kosong seperti ini berarti memang dioda ini rusak ya pemirsa ya. Ini saya tes lagi. Ya, begini ya. Ini menunjukkan kosong-kosong berarti dioda ini rusak. KBPC 3510 ya.
Jadi di sini ini plusnya, ini minusnya gitu ya. Untuk DC-nya. Ini sekarang ini plusnya ini ya, coba saya tes. Nah, ini untuk min plus ini masih benar. Tapi ini konsletnya kemana? Apakah memang di sistem AC-nya? Oh ya, ini konsletnya ke AC ya pemirsa ya. Tadi menandakan 00, cuman di sini ini tidak sampai ke 00, cuman sudah menandakan bahwa lampu multi saya itu ya, lampu multi ini ya, ini sudah menandakan gandeng ya, atau konslet. Jadi memang ini dioda ini yang membuat sekring putus terus ya. Dan di sini ini ada dioda ini lebih besar ya ukurannya ini ya. Ukurannya di sini datanya KBPC 50A 10M gitu ya. Jadi ini maksudnya itu adalah 50 ampere. 10 ini adalah 1 kilovolt atau 1000 volt gitu ya. Ini bodinya lebih tebal gitu. Tapi saya tidak mau memakai yang ini ya pemirsa ya, dikarenakan di sini juga terlalu tebal gitu. Dan di sini saya ada dioda cabutan ya. Di sini kodenya itu S25 ya, kelihatan ya. Ini S25 VB60. Jadi maksudnya itu 25 ampere, 60 nya ini adalah 600 volt datanya ya. Ini adalah dioda cabutan, dan dioda ini bekas mesin las ya pemirsa ya. Terus di sini juga saya ada cabutan juga, ini adalah cabutan mesin las, dan di sini datanya itu sama dengan KBPC 35 ya, 3510 ya. Ya, kalau di sini kan MP 3510. Jadi maksudnya itu sama dengan data yang ini. Itu sama ya. KBPC 3510. Jadi di sini 3510, cuman bedanya mungkin ini beda pabrikan ya gitu ya. Dan di sini kalau beli di pasaran pada umumnya kan ini kan ya murah gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih mahal. Jadi ini saya juga nggak tahu ini masalah murah dan mahalnya itu apakah kalau yang ini apakah ori apa bagaimana gitu ya. Tapi saya sudah ngecek di toko online itu dioda ini lebih mahal, dan data ini adalah datanya sama ya, untuk ampernya, untuk voltnya gitu sama dengan ini. Makanya ini nanti mau saya coba ya pakai dioda ini ya. Mudah-mudahan pakai dioda yang ini, yang bekas mesin las ini, mudah-mudahan lebih awet ya dibandingkan dengan dioda yang apa ya, yang pernah diganti ya, ini ya pernah gantian. Jadi ini lebih murah diodanya ini. Ini mau saya ganti pakai dioda yang ini ya. Berarti dioda yang ini ya pemirsa ya, ini saya singkirin. Saya memakai dioda cabutan yang bekas mesin las ya. Ini sama ya. Ini sekarang mau saya pasang. Ini kode plusnya ini begini ya. Di sini juga ada tanda plus.
Udah itu oke ya pemirsa ya. Ini ditungguin dulu. Kalau tadi kan konsletnya ke plus ke AC ya. Ya plusnya ini adalah AC. Sekarang ini kalau saya tes kembali, sini tadi ya, ini sudah tidak konslet. Nah kalau ini kan ke AC ya jalurnya ya, ini alurnya ke sini dan ini ke sini ya, ini ke soket ya, ke soket kabel hitam ini masuknya ke trafo. Jadi plusnya ini sama ini main ya. Nah ini yang benar begini pemirsa, ini yang benar. Ini sekarang mau saya pasang kembali. Dan di sini tadi ya pemirsa ya, ini kan sekringnya putus. Nah ini sebagai pengganti ya, ini 3,15 ampere ya, yang ini sebagai pengganti. Nah ini ya bener ya, artinya nyambung, berarti sekring ini masih bagus ya. Ini mau saya pasang. Ini ya, ya bener ya. Sekarang ini mau saya tes. Ya sekarang saya colokin ya pemirsa ya. Ya ini langsung nyala. Ya nyala ya. Jadi sekarang sudah bisa hidup kembali. Dan untuk mendeteksi kualitas dioda, ya nanti silahkan komentar di kolom komentar ya pemirsa ya. Semoga saya ganti dengan adanya dioda mesin las yang tadi itu, ya mudah-mudahan lebih awet ya untuk ampli Toa ZA2128M ini. Ya semoga video kali ini bisa bermanfaat pemirsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.